Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dengan NPM terakhir 322. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang penelitian saya, yakni pengaruh durasi pembelajaran luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Nah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk melengkapi tugas statistika bisnis untuk penilaian EAS. Jadi ini adalah hasil dari penelitiannya dengan judul pengaruh durasi perkuliahan luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi yang pertama, analisis yang digunakan yakni adalah regresi linear sederhana dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara durasi perkuliahan luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Hipotesis penelitiannya yaitu H0, tidak ada pengaruh durasi perkuliahan luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. H1-nya ada pengaruh signifikan antara durasi perkuliahan luring dengan tingkat pemahaman materi mahasiswa. Nah, variabel penelitiannya yakni variabel X durasi perkuliahan secara luring dan variabel Y adalah tingkat pemahaman materi. Nah, yang kedua adalah teknik pengambilan data. Data penelitian yang diperoleh dari hasil kuesioner disebarkan melalui Google Form dengan total 31 responden. Pada penelitian ini, adapun kriteria responden pada penelitian ini adalah mahasiswa usia 17 sampai 25 tahun. Yang kedua, bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Nah, berikut adalah dua pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner. Yang pertama yakni seberapa sering Anda melakukan perkuliahan secara luring atau tatap muka. Yang kedua, berdasarkan durasi perkuliahan luring, berapa tingkat pemahaman Anda terhadap materi yang dijelaskan. Yang ketiga, jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif primer serta menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 sampai 5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi pula antara durasi perkuliahan luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Kemudian yang keempat ini adalah data mentah dari pengaruh durasi perkuliahan luring terhadap tingkat materi mahasiswa. Nah, ini adalah keterangan yang ada pada Google Form. Kemudian ini adalah hasil pengelolaan data. Nah, berikut adalah cara saya untuk mengolah data di Excel. Baik, ini adalah data yang telah saya kumpulkan dan cara mengolahnya yakni dengan mengklik data, kemudian klik data analisis dan cari kata regression. Oke, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan menginput sampel Y atau data Y. Kita input mulai dari data pertama sampai data yang ke-31. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menginput data X mulai dari data pertama sampai data 31, sama seperti dengan menginput data Y. Oke, kemudian klik confidence, kemudian residual plot, yang ketiga line plot, dan yang keempat standar residuals, dan yang terakhir adalah normal probability. Nah, setelah itu klik OK. Nah,
Ini adalah data yang telah dihasilkan. Oke. Nah, terdapat normal probability, X variable dan X variable 1 residual plot. Oke, dirapikan terlebih dahulu. Jadi terdapat 3 tabel. Nah, kemudian ini kita rapikan agar terlihat semua angka-angkanya dan agar bisa tersusun rapi. Oke. Ini R dan S T O. Oke. Nah, ini datanya sudah jadi dan bisa diolah. Setelah mengolah data dari Excel, kemudian yang keenam adalah menganalisis hasil interpretasi data. Nah, yang pertama ini adalah koefisien determinasi atau R-square yang menunjukkan 0,92. Ini datanya ada di sini, R-square, yang artinya kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y sebesar 59,2%. Ini menunjukkan bahwa 59,2% variasi tingkat pemahaman materi mahasiswa dapat dijelaskan oleh durasi perkuliahan secara luring, dan sisanya yaitu 40,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti metode pengajaran, kesiapan mahasiswa, atau media pembelajaran, dan banyak faktor yang lainnya. Kemudian ada koefisien korelasi. Ini menunjukkan koefisien korelasinya 0,7694. Nah, ini menandakan adanya hubungan yang kuat dan searah antara durasi perkuliahan luring dan tingkat pemahaman materi mahasiswa, yang artinya semakin lama durasi perkuliahan luring, maka tingkat pemahaman mahasiswa cenderung meningkat. Kemudian ada persamaan regresi. Nah, persamaan regresi yakni nilai konstantanya sebesar 2,0239. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika durasi perkuliahan secara luring dianggap bernilai 0, maka tingkat pemahaman materi mahasiswa Y diprediksi sebesar 2,039. Nah, nilai ini merupakan titik awal model regresi dan mencerminkan tingkat pemahaman dasar mahasiswa yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar durasi perkuliahan luring. Kemudian adalah koefisien regresi. Ini bahwa jika setiap peningkatan durasi perkuliahan luring sebesar satu satuan akan meningkatkan tingkat pemahaman materi mahasiswa sebesar 0,5444 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap ceteris paribus. Hal ini mengindikasikan bahwa durasi perkuliahan luring berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya ada uji signifikasi koefisien regresi. Nah, berdasarkan hasil uji F pada analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai F hitung sebesar 42,0786. Nah, dengan nilai signifikasi sebesar 0,00042229, ini lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen X, yaitu durasi perkuliahan secara luring, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, yaitu tingkat pemahaman materi mahasiswa. Nah, kemudian ada taraf nyata 0,05%. Ini yang biasanya yang umum digunakan. Kemudian kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, T hitungnya ini sebesar 6,4
4868 dan T tabelnya sebesar 2,045. Nah, karena T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, maka didapatkan hasil H0 itu ditolak dan H1 diterima. Nah, berdasarkan hasil uji T dengan taraf nyata 0,05 dan derajat kebebasan DF sama dengan 29, diperoleh nilai tabel T sebesar 2,045, maka dapat disimpulkan bahwa durasi perkuliahan secara luring berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Kemudian ada interval. Dari data di atas, confidence intervalnya adalah sebesar 95%. Peningkatan durasi perkuliahan secara luring akan meningkatkan tingkat pemahaman materi mahasiswa, di mana batas bawah diperoleh 0,3727 dan batas atas 0,7160. Maka pengaruh durasi pembelajaran luring terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa signifikan secara statistik. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari hasil analisis di atas yang menggunakan regresi linear sederhana, maka dapat disimpulkan seperti yang ada di bawah ini. Nah, nilai koefisien determinasi, kemudian ada hasil uji F dan hasil uji T yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan demikian disimpulkan bahwa durasi perkuliahan secara luring merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat pemahaman materi mahasiswa, sehingga pengelolaan durasi perkuliahan yang efektif perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara durasi perkuliahan secara luring dengan tingkat pemahaman materi mahasiswa. Oke, baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.